Halo, jumpa kembali dengan saya, Ruth S. Harja. Saat ini kita bertemu dengan seorang tokoh pengusaha wanita yang super sibuk, tetapi dia masih punya waktu, punya banyak kegiatan dan meluangkan waktunya menjadi ketua berbagai organisasi. Nah, siapakah beliau? Kita akan coba bertemu dengan seorang ibu yang dikenal dengan nama Eri Ramli, ya. Oh, Bu Eli, ya. Apa ini kok namanya Eri Ramli? Ibu ini apanya Rudy Ramli atau nih ya ada Ramlinya? Terima kasih Bu Ruth. Nama saya betul Eri Ramli, tapi tidak ada hubungannya dengan Ramli manapun juga. Kebetulan sama-sama Ramlinya ya. Sama-sama Ramli, ya. Ya, oke. Jadi Ramli itu adalah nama dari ayah. Jadi kami menurut ini nama ayah. Nama marga ya, nama dari ayah ya. Ya, betul. Oke. Bukan salah. Oke. Oh, Ibu boleh perkenalkan sedikit Ibu, apa Ibu sebagai pengusaha wanita ini kesibukannya apa gitu? Oke, kesibukan saya sebagai seorang pengusaha tentunya sama seperti pengusaha yang lain ya Bu Ruth ya, di mana sehari-hari memang juga punya tugas sebagai pengusaha. Namun di sela-sela kesibukan itu juga memang saya memberikan waktu untuk juga punya kegiatan yang lain juga ya. Luar biasa sih. Yang saya dengar Ibu ini pengusaha wanita, punya keluarga, punya anak-anak yang pinter-pinter ya. Dan kemudian masih bisa ngurusi begitu banyak organisasi, Bu. Ya, salah satunya kayak Ibu ketua IWAPI ya, Jakarta Utara ya. Jadi memang saya baru tahun lalu itu diangkat sebagai ketua umum untuk IWAPI di PC Jakarta Utara, Bu. Memang saya juga senang karena memang selain karir saya di usaha, saya juga bisa masuk ke dalam satu organisasi yang kebetulan itu organisasi semuanya wanita. Jadi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ya, di mana semuanya ibu-ibu pengusaha. Memang saya melihat bahwa di sana saya bisa banyak yang saya bisa kerjakan bersama ibu-ibu yang ada. Kami bisa saling sharing, berbagi, Iya, boleh tahu sedikit siapa aja yang boleh masuk, Bu, di IWAPI itu? Oke, kalau untuk IWAPI itu karena IWAPI itu kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi memang yang pasti wanita ya, yang Bu? Yang pasti wanita satu. Yang kedua itu memang harus punya usaha, Bu. Ya, pengusaha, karena wanita pengusaha ya, betul, harus punya usaha. Nah, memang itu yang kita encourage wanita-wanita khususnya kan karena saya pengen Jakarta Utara, kita mengencourage ibu-ibu yang ada di situ untuk yang menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya usaha, kita akan ajak masuk untuk menginspirasi yang belum. Nah, kalau misalnya ada yang belum juga boleh ikut masuk. Nah, bisa sambil belajar jadinya. Jadi kita akan ajarin, saya mau usaha tapi saya nggak bisa, kita akan ajarkan di situ. Yang saya dengar IWAPI ini punya banyak cabang ya, Bu ya. Hampir di seluruh Indonesia mungkin sudah ada ya ratusan cabang ya. 200-an cabang luar biasa. Selama setiap cabang sendiri ada ratusan member juga di dalamnya. Ada ratusan. Di kami juga ada puluhan, 40-an yang aktif juga. Boleh tahu sedikit nggak? Itu ada begitu banyak wanita-wanita ngumpul dalam satu, kan karakternya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, sekolahnya, pendidikannya. Nah, itu gimana, Bu? Ya betul, Bu. Jadi kalau kita bilang kan masing-masing dari kita ini unik ya, masing-masing punya karakter, Bu. Sifat juga kan beda-beda. Memang ya pasti kita akan menghadapi banyak sekali karakter. Cuman ya buat saya ini di IWAPI ini adalah sebagai pelayanan ya, Bu. Jadi sebagai ibadah. Memang kita menghadapi setiap karakter yang unik-unik dan istimewa ini memang kita hadapi ya dengan kesabaran, dengan cinta ya, Bu. Cinta bahwa ini sesama wanita loh, gitu ya. Seperti ngomong anak-anak ya, Bu. Betul, ya. Cuman ya ini dan kan mungkin ada konflik gitu nggak? Ada begitu banyak wanita-wanita ngumpul, beda pendapat gitu ada. Gitu. Konflik pasti ada, Bu. Tantangan juga pasti ada, challenge. Apalagi ibu-ibu itu semuanya kan ibu-ibu yang memang pengusaha ya, Bu. Iya, benar. Ibu sendiri tahu kalau pengusaha itu kan semua wajib. Mungkin semua jadi pasti semuanya saya mau begini, saya mau begitu. Tapi karena memang kami ini kita menyelaraskan satu teamwork. Jadi saya selalu menganut bahwa kita sesama wanita, kita saling belajar aja, saling support aja gitu kan. Ya kalau misalnya satu kuat terus ada lagi 10 kuat, ada 100 kuat kan lebih kuat lagi.
Ya, jadi kita saling memberi pengertian seperti itu. Kita belajar untuk saling ini sama-sama belajar rendah hati. Jadi semuanya juga akan rendah hati. Yang satu lagi belajar ngalah ya, yang ikut ngalah. Gitu. Ini sebetulnya seperti sekolah ya. Sekolah untuk para ibu-ibu gitu ya. Betul. Untuk bisa lebih berfungsi, bisa cari duit juga gitu. Betul, ya. Membantu keluarga gitu ya. Ya, jadi berfungsi secara maksimal kita bilangnya Bu ya. Benar. Kegiatannya Ibu apa aja? Itu kegiatannya kami itu macam-macam Bu, dari dari saya sendiri banyak, kita ada wakil yang jadi mereka macam-macam, ada yang paling utama kita di pelatihan, karena kan masuk pelatihan ya, gitu karena masuk ke organisasi orang kan pasti ingin mempunyai nilai lebih, ingin menjadi lebih lagi. Jadi yang kita perhatikan memang waktu itu lebih ke pelatihan, sebagai pelatihan, lalu juga ada pendampingan, ada pembinaan juga Bu. Jadi misalnya dari yang masuk ke tadinya nggak ngerti apa-apa, tapi karena kita lihat potensinya, kita lihat kayaknya memang usahanya bisa dikembangkan, kita akan encourage, kita akan arahkan. Ada nggak salah satu contoh keberhasilan dari yang nggak bisa apa-apa gitu ya, terus akhirnya mereka berkembang, mereka akhirnya bisa jadi pengusaha? Ada banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman yang memang akhir-akhir ini kan memang kita bilang tantangan zaman ada benar. Usaha juga nggak mudah kan. Kita mungkin kalau kita semata kita pada punya ketakutan ini diambang krisis bagaimana. Saya malah mengencourage ibu-ibu, kita jangan takut karena kita sudah mulai Bu. Jadi banyak di luar sana ibu-ibu yang bahkan belum mulai, mereka cuman sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak diberdaya gunakan, tidak memaksimalkan potensi diri, yang tiba-tiba misalnya keluarga kan juga pasti ada tantangan ya Bu, mungkin kehilangan pekerjaan atau usahanya nggak jalan. Nah tapi karena kita sudah mulai, kami semua bersyukur Bu bahwa kami bisa punya potensi menjadi mandiri dan juga bisa menjadi membantu keluarga. Apalagi situasi seperti saat-saat ini ya Ibu. Tantangan ke depan bukannya makin gampang. Tahun 2020 ini kita masuk dalam era di mana ada begitu banyak perubahan yang unpredictable. Nah, mungkin Ibu punya saran buat para ibu-ibu gitu ya. Saran saya sih untuk ibu-ibu ya Bu ya, terutama kita kan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga tidak boleh lupa. Jadi saya sendiri juga punya prinsip sebagai ibu itu kita tetap karir utama kita pasti di rumah tangga. Jadi pekerjaan utamanya tetap di rumah tangga. Tugas utamanya tetap keluarga ya. Rumah tangga, kita melayani suami, melayani anak-anak gitu ya. Jadi saya sendiri Bu memang meskipun sibuk tetap ada komitmen untuk masak buat anak, siapkan mereka punya sarapan, bawakan mereka lunchbox supaya mereka hidupnya makannya juga bersih, makannya juga sehat. Mendampingi mereka untuk pembelajaran, pendidikan ya. Nah, itu yang utama Bu. Nah, selain itu juga saya menghimbau ibu-ibu untuk kita sebagai ibu rumah tangga sekarang, zaman sekarang yang memang banyak sekali informasi Bu. Kayak misalnya saya nih belajar masak aja, tadinya nggak bisa masak, saya dari YouTube aja langsung bisa masak. Terus saya misalnya saya tidak bisa sesuatu, saya bisa buka TV gitu kan, kayak chat TV channel, streaming, bisa banyak belajar. Seperti ini juga ya Ibu. Ini kita punya visi misi seperti itu juga. Jadi ibu-ibu pun di rumah sambil bisa belajar banyak hal, ya kan? Kita bisa sharing lah, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Zaman era digital ini kan memang memudahkan. Nah, saya malah mengencourage ibu-ibu banyak sekali yang bisa kita lakukan dari rumah, dari dapur, dari ruang belajar kita. Banyak hal yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang kan ada online. Online ya, semuanya juga pakai digital. Kita dulu pesan harus nyetir atau mungkin naik kendaraan harus pergi belanja. Sekarang nggak Bu, handphone kita tinggal pencet, datang anter, project anter. Nah itu sangat mudah. Belanja bisa dikirim juga. Jadi kita manfaatkanlah era yang ada ini, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita kok takut atau cemas, tapi malah membuat itu sebagai sesuatu, ini kesempatan lo, ini peluang. Nah, ibu-ibu perlu berinovasi. Inovasi dalam arti coba pikir, ide apa sih yang saya punya? Pastikan banyak ibu-ibu yang, saya cuma bisa ini, tapi dari ini itu biasanya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menurut saya akan luar biasa Bu. Fokus satu hal aja yang bisa,
lalu mungkin bikin YouTube atau mungkin bikin pemasaran atau bikin yang penting bikin merek lama-lama bikin izin. Setelah itu jadi usaha, Bu. Dan itu biasanya karena dengan kekuatan teknologi itu akan yang saya lihat sendiri tadi Ibu tanya, ada nggak sukses? Banyak, Bu. Menjadi besar karena itu, karena memang mereka ambil waktu ruangnya setelah misalnya anak-anak kayak saya, anak-anak udah pergi kerja, suami udah pergi kerja. Saya pakai waktu luang saya itu untuk berorganisasi, Bu. Organisasi yang saya masuk itu kenapa saya pilih Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, karena kita kan wanita. Jadi saya benar-benar bisa belajar dari sesama wanita, Bu. Kita bisa berinteraksi dan selain itu juga saya juga ada sosial juga. Di sosial kan kita belajar untuk menjadi lebih rendah hati lebih melayani masyarakat, melayani sesama. Berguna buat ibu-ibu lainnya, berbagi informasi, jadi berbagi kita merasa ilmu, ada nilai diri, Bu. Jadi pada saat seorang wanita mempunyai nilai diri yang dirasanya itu membahagiakan, niscaya seorang wanita itu saya percaya, Bu, dia akan terus memperbaiki diri, dia mengembangkan diri untuk kepentingan keluarganya dan juga orang banyak. Tetap belajar. Itu justru yang menjadi salah satu visi, misi, impian kita, Ibu. Jadi banyak ibu-ibu nanti bisa ikut berperan serta, berbagi, dan kita bisa saling menguatkan, saling memberi semangat menghadapi masa-masa di depan yang kita nggak tahu gimana. Oke, nanti kita kembali lagi setelah ini, kita break dulu dan kita akan kembali dengan Ibu Eli selanjutnya untuk sesi yang berbeda. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ruth S. Hardja. Kita masih dengan Ibu Eli Ramli, ya, ibu yang super sibuk, luar biasa dan ada di banyak organisasi. Ibu ini juga adalah aktif di Lions Club ya, Bu? Iya, oke. Ibu mungkin bisa cerita dikit apa itu Lions Club, Bu? Ya. Iya. Seperti tadi saya bicarakan, selain di organisasi pengusaha, saya juga ada di organisasi sosial, Bu. Ya. Karena saya melihat kita sebagai seorang individu di masyarakat memang punya tanggung jawab sosial juga terhadap masyarakat. Jadi banyak memberi untuk anak-anak yang saya lebih concern ke yang untuk anak-anak jantung. Oh. Ya, untuk anak-anak jantung dan anak-anak kanker. Ibu pemerhati anak-anak jantung dan kanker kanker yang ada di Jakarta Utara khususnya dan juga di Tangerang. Gitu, Yayasan Kanker Indonesia ya, Bu? Iya, Yayasan Kanker Indonesia. Jadi apa yang dilakuin itu, Ibu? Saya bergabung di Lions Club Jakarta Cosmopolitan. Di situ kami bersama-sama membuat baksos, Bu. Bikin baksos jadinya kami. Baksos yang terakhir yang kami bikin itu misalnya kita bikin baksos untuk kumpulin dana untuk bikin ambulans buat anak-anak yang bikin ambulans ya, untuk membelikan ambulans bagi anak-anak yang memang mereka membutuhkan, Bu. Ya. Juga kami ada bikin perbaikan, renovasi perpustakaan. Terus kami itu ada di Tangerang juga. Supaya anak-anak itu senang baca ya, Bu, supaya mereka terhibur dengan buku-buku bacaan gitu ya. Jadi saya dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya mengajar mendidik anak itu mulai dari kecil untuk baca, saya bacakan, terus mereka juga baca. Jadi saya melihat bahwa dengan membaca itu kita bisa mendidik anak. Jadi saya mulai itu ide waktu saya masih jadi bendahara di Lions Club. Jadi kita pernah ikut tuh. Jadi kayak storytelling buat anak-anak itu gitu ya. Betul. Jadi dari sana kita karena kan cerita banyak yang bagus-bagus tuh, Bu. Kita menginspirasi dengan cerita gitu ya. Dan selain itu memang itu adalah saya punya kerinduan juga, kan saya juga banyak selain ikut sosial kan saya juga banyak ikut pelayanan juga di gereja. Di situ saya banyak melihat misalnya pendoaan gitu, banyak orang sakit, terus banyak orang-orang ibu, maksudnya banyak masalah di rumah tangga itu berawalnya biasanya cuma dari pendanaan, Bu, dari financial. Jadi itu yang tadi menjadi kerinduan saya, mengapa saya mau terjun yang tadi Bu ke dalam satu ikatan organisasi pengusaha juga, supaya saya bisa dengan pengalaman sharing, saya sharing yang paling nggak saya bisa membantu terjun langsung, Bu, jadinya ke wanita-wanita semua. Yang saya tahu ada komunitas juga tiap hari Sabtu itu yang di Kemayoran yang buat para cancer survival betul. Jadi untuk memberi mereka semangat untuk membuat mereka bisa tetap bisa tetap berbagi, bisa tetap aktif walaupun sudah di just kanker ya, Bu. Jadi rencana memang kita ada satu tempat pembinaan, kita bilang Rumah Kerang.
Rumah kerang? Rumah kerang. Oh, kenapa namanya rumah kerang? Ada di Jakarta Bukan Utara. rumah keong? Jadi memang kan kita bilang kita kan di pesisir, Bu. Oh gitu, oke. Karena Jakarta Utara itu kebetulan saya incas Jakarta Utara itu di pesisir, Bu. Jadi kita lebih pakai ya misalnya yayasan lumba-lumba gitu kan, itu yayasan lumba itu yayasan lumba-lumba itu. Ya itu memang kita sering memberi sumbangan ke situ juga. Kita sering mengajak anak-anak itu, ayo nobar bareng, ayo kita Natalan bareng gitu. Jadi ayo kita nari bareng, jadi seperti itu. Nah, ada lagi yang punya akan kita kerjakan ya, Ibu, nanti itu adalah rumah kerang. Jadi ada yang lumba-lumba, ada kerang, Bu. Rumah kerang ya. Iya. Kalau rumah keong di TMII ya, Bu ya. Betul. Taman Mini. Oke. Ibu punya pesan-pesan apa nih buat ibu-ibu yang lain supaya kita ini seneng banget ya kalau lihat ibu ini ya. Kita berharap wanita-wanita lain itu akan seperti ibu yang bisa baik dalam rumah tangga, bisa besarin anak-anak jadi anak-anak orang yang sukses, suami happy ya kan, bisa berkarir jadi pengusaha, tapi juga bisa bersosialisasi, bisa berbagi buat yang lain ya, Bu ya. Oke, tipsnya saya untuk sesama wanita, jangan pandang usia ya. Kita bisa mulai dari muda. Satu, misalnya mau jadi pengusaha, jangan mulai dari tunggu tua baru bisa mulai dari muda. Lalu juga untuk yang sudah punya usia, misalnya, sudah pensiun nih, saya mau apa? Ibu jangan takut untuk memulai, ayo mulai, karena kita kita bisa berkarya dalam segala umur ya, apalagi sekarang yang kembali lagi Bu tadi ini kan zaman sudah maju sekali. Jangan lihat usia ya, jadi berapapun usianya masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu ya. Jangan merasa aduh sudah tua ya kan ya. Atau misalnya merasa saya kan masih muda, saya kan masih harus belum punya pengalaman, saya kan belum bisa. Saya bilang ya coba melangkah aja, belajar untuk jadi pengusaha, belajar untuk masuk ke organisasi. Kalau misalnya belum punya pengalaman, belum punya satu keyakinan, masuk ke organisasi. Karena di sana kami akan membantu untuk menjadi mandiri. Atau kalau enggak, ya, aduh saya kan kalau kita bilang sosial, saya bilang bersosial lah, karena di sosialisasi itu kita akan bertemu banyak orang, kita bisa mencontoh, ambil contoh yang baik ya Bu, ambil contoh yang baik yang akhirnya kita akan membangun diri kita sendiri. Oke, luar biasa. Ada pesan-pesan ini sekarang ada kegiatan-kegiatan apa yang bagus yang buat para ibu itu bisa belajar, Ibu? Jadi tentunya kalau saya karena saya ada di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan ada di Lions Club juga, ya saya menghimbau ibu-ibu, ya kami itu ada di IWAPI itu nggak cuma ada di Jakarta Utara, ada di Jakarta, ada 6 Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, ada di semua provinsi ya, Ibu. Ada di semua provinsi, ada 33 provinsi. Bahkan kalau Lions Club itu di seluruh dunia ya, itu internasional, organisasi internasional ya itu ya benar, itu internasional yang memang diakui dunia, dan di setiap kota udah ada, di setiap negara juga ada. Jadi Ibu welcome dan sarankan ayo pada bergabung gitu ya. Bergabung di masuk ke organisasi, masuk ke sosial, supaya kita berdaya guna, kita juga menjadi orang yang sukacita ya. Iya benar. Ya, nggak cuma sejahtera tapi sukacita juga, Bu. Gitu kan. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah kalau kita itu bermanfaat buat orang-orang lainnya, ya kan? Bermanfaat dan kita punya hati yang mau berbagi mau melayani, Bu. Kalaupun kita kaya, kita punya banyak harta, kita sukses, tetapi kita hidup untuk diri kita sendiri dan kita tidak berguna buat orang lain, itu sia-sia ya Bu ya. Setuju Bu. Ya, memang seperti itu ya Bu ya. Ya kita apa yang kita punya lah, maksudnya apa yang kita punya kita maksimalkan dari situ ya Bu. Nah, terus teman-teman tadi yang mungkin kita nggak banyak teman, kalau saya cuma satu Bu. Buat saya teman itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu anugerah. Karena banyak dengan bertemu teman itu, dan disitulah Tuhan membukakan jalan. Jadi buat saya itu adalah suatu anugerah, bertemu dengan siapa, bertemu dengan Ibu Ruth hari ini, bisa jadi teman juga. Itu adalah buat saya adalah anugerah. Benar. Saya selalu percaya bahwa setiap pertemuan itu tidak kebetulan terjadi. Kadang-kadang memang kita nggak ngerti kenapa kok ini sekarang ketemu ya gitu. Nanti kita udah lihat setelah lama, next time ternyata ada rencana kita bisa belajar. Bahkan jangan takut kalau kita berhadapan dengan macam-macam orang ya Bu. Kan ada orang-orang itu yang nggak mau bergaul karena takut terluka atau takut ketemu sama orang yang aneh-aneh gitu menurut gitu ya Bu ya. Kalau saya sendiri sih, saya jadi diri saya sendiri aja Bu. Jadi jadi diri saya sendiri. Saya juga selalu bersyukur. Jadi kalaupun saya
ketemu dengan orang yang tadi seperti Ibu bilang, ya pasti ada teman yang ya kita nggak suka atau mungkin dia juga nggak suka sama kita gitu. Tapi kita ya punya hati yang menerima aja lah, menerima dan mau mengerti sama orang lainnya. Oke. Jadi ini masih banyak yang kita bisa belajar dari Ibu. Mungkin nanti di sesi-sesi lainnya kita bisa belajar. Ibu punya banyak hal untuk diajarkan ke kita ya. Tapi mungkin nggak bisa semuanya dalam sesi ini ya. Nanti kita tunggu saat-saat berikutnya. Dan mungkin ada lagi Ibu, kasih satu closing buat ibu-ibu menghadapi situasi yang seperti ini. Juga ini sekarang ada kasus virus corona ya, COVID-19 ini gimana Ibu? Jadi saran saya sih yang pertama kita penuh harapan dulu Bu, bahwa jangan takut kan, ya Bu. Sesuatu yang namanya wabah itu kan bukan pertama kali terjadi ya, sudah sering yang berikut-berikutnya juga ada wabah, tapi kita bisa lalui dengan baik ya. Dan saran kedua itu jangan takut, tapi tetap bekali diri dengan misalnya harus cuci tangan dengan sabun. Kebersihan dijaga ya Bu. Betul, kebersihan dijaga dari diri kita sendiri. Kita lebih jaga kesehatan tubuh juga, kita menaikkan daya tahan tubuh juga. Kita jangan terlalu banyak untuk berkumpul dulu Bu. Jadi kan memang ada himbauan untuk tidak banyak berkumpul rame-rame dulu ya. Itu kita ikuti. Artinya kalau pemerintah memberikan himbauan itu adalah buat kita sebagai warga untuk mengikuti supaya ada pencegahannya Ibu. Jadi itu saran saya sih Bu. Ya, cuman jangan takut, tetap aja punya pengharapan bahwa ya ini pasti akan berlalu juga seperti yang lainnya Bu ya. Badai pasti berlalu ya Bu. Apapun yang dihadapi, wanita itu adalah perkasa ya. Wanita bisa melakukan banyak hal yang bahkan pria tidak bisa lakukan ya. Tetapi wanita juga tetap tahu diri bahwa kita sebagai istri, sebagai jadi multifungsi tetap tidak boleh meninggalkan keluarga ya tidak Bu. Boleh, harus jadi nomor satu. Keluarga itu menurut saya sebagai wanita yang sudah dikodrat, kita sudah dikodratkan. Tuhan menciptakan kita sebagai pendamping, pendukung, pendidik, itu jangan dilupakan. Ya. Seberapa besar pun karir yang kita punya, tetap aja memang harus kembali lagi mencintai keluarga, mencintai orang sekitarnya kita ya. Dan harus kreatif ya. Ya, betul. Iya. Oke. Sampai di sini bincang-bincang kita dengan Ibu Eli Ramli. Kita akan saksikan lagi temu tokoh dengan berbagai tokoh yang menarik, yang punya banyak pengalaman, punya banyak experience untuk dibagikan. Nah, saksikan terus dan tetap di stay tune di edisi ini ya. Iya, kita akan punya banyak lagi yang kita akan bagikan di masa-masa yang akan datang. Oke, thank you. Terima kasih kepada Ibu Eli Ramli. Semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu berikan bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih telah menyaksikan Temu Tokoh episode kali ini. Stay tune terus di H-Indo dan jangan lupa saksikan Temu Tokoh minggu depan dengan kisah inspiratif yang berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.